Tony diikat tangan dan kakinya, lalu dilempar ke dalam sumur kering yang dalamnya tak terlihat. Dia mengira dirinya pasti akan mati. Tak disangka jerami di dasar sumur justru menyelamatkannya. Namun saat dia baru saja sadar, dia melihat satu kerangka manusia. Langsung saja dia ketakutan sampai lupa rasa sakit. Setelah tenang sedikit, dia segera melepaskan tali di tubuhnya. Lalu pandangannya jatuh pada kerangka itu. Saat dia hendak mendorong tulang belulang tersebut, dia terkejut menemukan sebuah kitab kuno tersembunyi di bawahnya. Ternyata itu adalah jurus langka yang gagal dikuasai oleh praktisi sebelumnya. Konon siapa yang menguasainya akan tak terkalahkan di dunia. Pada saat itu, Tony yang selalu dibully oleh para kakak seperguruannya, mengerti bahwa ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Tanpa pikir panjang, dia langsung mulai berlatih dengan kitab itu. Sementara itu, adik seperguruannya di luar sumur mengira Tony sudah mati. Dia pun datang ke tepi sumur sambil menangis dan membakar uang kertas. Tony yang berada di dalam sumur ternyata berhati mulia. Setelah menguasai jurus sakti itu, dia tidak hanya menguburkan jasad sang pendahulu dengan layak, tetapi juga berpamitan dengan sungguh-sungguh. Kemudian melompat keluar dari sumur, dan bersumpah akan membalas semua penghinaan selama ini. 20 tahun lalu, Tony pernah dikejar musuh hingga hampir kehilangan nyawa. Pada saat genting, Dewa Bela Diri muncul untuk menyelamatkannya. Namun musuh ternyata sangat kuat, menggunakan jurus pelindung tubuh emas. Bahkan Dewa Bela Diri pun tak bisa mengalahkannya. Melihat tidak ada jalan keluar, Tony hampir dibunuh lagi. Dewa Bela Diri pun akhirnya memutuskan untuk mematahkan aliran tenaganya sendiri, lalu mati bersama musuh itu. Musuh akhirnya tewas, tetapi Dewa Bela Diri juga terluka parah dan menjadi lumpuh. Sejak saat itu Dewa Bela Diri menjadikan Tony sebagai muridnya. Tak disangka selama 20 tahun ini, kakak seperguruan tertua sering memukuli Tony saat guru sedang bertapa. Dia menyalahkan Tony karena gurunya jadi cacat, hingga membuat sekte mereka menjadi yang terlemah. Maka semua kesalahan dilimpahkan kepada Tony, dan dia pun sering dijadikan pelampiasan, bahkan berniat membunuhnya. Beruntung kakak perempuan tertua turun tangan mencegah. Beberapa orang pun tak berani bertindak karena segan padanya. Namun saat adik perempuan merawat Tony, kakak tertua kembali datang mencari masalah. Dia tak mau melepaskan Tony. Adik perempuan mencoba menghentikannya, tapi dia justru punya niat jahat. Lalu menekan adik perempuan di atas meja dengan maksud tak senonoh. Tony pun menahan rasa sakit dan bangkit untuk menghentikan mereka. Hal ini membuat kakak tertua makin marah. Akhirnya Tony dilempar ke dalam sumur. Tak disangka bencana ini justru menjadi titik balik. Saat itu Tony mendengar dari adik perempuan bahwa sekte akan mengadakan turnamen bela diri. Dia pun langsung sadar. Ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Keesokan harinya, dia datang ke tempat turnamen bersama adik perempuan. Kakak tertua yang melihat Tony masih hidup langsung menyeringai, lalu kembali merancang rencana jahat. Anak buahnya pun menyarankan untuk melawan Tony di arena, karena mereka pikir Tony masih lemah dan tak bisa bertarung. Adik perempuan pun marah dan langsung membela Tony, menyalahkan kakak tertua karena sengaja mengatur pertandingan yang tidak adil. Namun Tony yang sudah menguasai jurus sakti tak ingin melewatkan kesempatan. Tapi adik perempuan yang tidak tahu malah khawatir Tony akan dilempar ke sumur lagi. Jadi dia juga membujuk Tony agar tidak nekat. Tony pun tak punya pilihan lain selain meminta izin pada gurunya untuk ikut bertarung. Sang guru pun setuju dengan berat hati, dan memperingatkan kakak tertua untuk tidak mencelakai Tony. Kakak tertua setuju di depan, tapi diam-diam berharap bisa membunuh Tony dalam satu serangan. Tak lama mereka berdua naik ke atas arena.